Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, ternyata kalau zaman dahulu orang-orang yang menyantri itu tidak banyak diminati, berbeda dengan sekarang. Sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan atau pembangunan pondok pesantren pun mulai banyak dilakukan. Itu tandanya banyak orang yang menyadari bahwa aktivitas menyantri ini bukan lagi satu aktivitas yang dihindari, tapi justru diminati karena memang banyak sekali manfaatnya. Meskipun kembali saya sampaikan bahwa yang namanya belajar, menuntut ilmu, yang paling penting adalah niat kita. Untuk apa ilmu yang kita cari, untuk apa ilmu yang kita dapatkan itu, dan kemudian bagaimana cara kita mendapatkannya, dan yang paling penting adalah di mana ridho orang tua untuk kita. Jadi ikutin aja, itu menurut aku. Bagaimana dengan Kak Fikri? Langsung aja kita tanya. Silakan Kak Fikri. Oke, baik. Yang pertama kali adalah ini salah satunya saya pada saat itu lulusan SMP, lalu juga pondok pesantren, itu merasakan di pondok itu selama 4 tahun. Nah, lalu jadi dimulai masa SMA ya, baru mulai menyantri ya. Oke. Saya mulai menyantri. Nah, pada tahun kedua saya menyantri itu, saya ngomong nih ke ibu nih. Mungkin itu celotehan gitu ya, nggak serius gitu. Tapi ini terus berkenang pada ibu saya. Jadi kalau ibu saya kadang-kadang tuh, Jul, dulu ente pernah ngomong gini loh. Saya katakan gini, Mah, kenapa sih nggak dari SD aja masuk pondoknya? Pengen lebih lama lagi di sini gitu. Oke, betah ya. Iya, justru lalu kita di sana malah ngerasa waktu kita 24 jam tuh sangat produktif gitu Kak. Bahkan kita ngerasa kurang 24 jam. Betul. Tiba-tiba pagi lagi, tiba-tiba malam lagi. Dan saya sudah ngelis pekerjaan apa saja yang akan kita buat hari itu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan subhanallah terkejar gitu Kak. Dari proker-proker ini bisa saya selesaikan gitu. Nah, beranjak ke perkuliahan kita beradaptasi lagi. Nah, dan itu memang masih ada keinginan kita yang dulu. Saya buat list lagi ya per harian. Pekerjaan yang bisa saya laksanakan 6 contoh, 10 pekerjaan. Karena saya ingat sekali saat saya di pondok itu, saya dilatih menyelesaikan 10 permasalahan. Oke. 10 dalam satu hari, Kak. Oke. Dan 10-10-nya itu terlaksana dengan baik di pondok, di pesantren. Nah, ketika kita di luar, kita buat 10, yang terlaksana tuh 3, yang terlaksana tuh 4. Aduh, ini gimana ini ya? Tapi memang bekal itu menjadi pendorong gitu Kak, bahwa kita itu bisa biar mampu produktivitas waktu kita. Gitu. Ya. Karena banyak saja orang yang sibuk tidak produktif, tapi orang yang produktif pasti dia akan sibuk. Seperti itu. Itu sih salah satu yang sangat baik. Benar sekali pemirsa, karena kalau kita cuma ngerasa diri kita sibuk itu belum tentu produktif, apakah kesibukan yang kita lakukan ini sudah dalam sesuatu yang benar, ya kan? Jadi itu harus diklasik lagi, mengevaluasi diri kita. Saya sering sekali menyampaikan juga kepada pemirsa ya, bahwa setiap hari ketika kita ingin keluar rumah, kita berkaca pada cermin, melihat apakah kemudian busana yang kita kenakan ini adalah busana yang serasi, apakah kemudian riasan wajah kita sudah layak untuk keluar, dan lain sebagainya. Padahal ada lebih dari itu, apakah kemudian keimanan kita juga sudah kita evaluasi, dan apakah kemudian niat kita sudah kita evaluasi, itu juga harusnya ada kacanya tersendiri gitu ya. Jadi jangan sampai salah jalan yang kemudian membuat kita seolah-olah sibuk, padahal kita sibuk dengan urusan yang tidak seharusnya. Tapi berusaha untuk produktif yang bermanfaat, menghasilkan sesuatu, maka di saat itu kamu pasti sibuk. Wah, keren banget ini Kak Fikri. Dan itu ya memang betul sekali bahwa kadang-kadang kita ngerasa udah sibuk, kita ngerasa udah capek, padahal yang kita lakuin ya cuma gitu-gitu aja, nggak ada, seperti tidak ada hasilnya, seperti tidak ada manfaatnya gitu. Ternyata
kembali lagi ya, diri kita sendiri yang harus bisa memilih. Tapi Kak Fikri, kemudian setelah Kak Fikri merasakan begitu ya perbedaan antara pondok dan juga dunia luar begitu, itu menjadi tantangan tersendiri untuk Kak Fikri. Nah, bagaimana kemudian Kak Fikri bisa terus menjaga diri agar tetap berasa ada di pondok, hatinya tetap berada di pondok yang 24 jam selalu diingatkan akan dunia dan akhirat sekaligus. Silahkan. Oke. Saya sempat menulis salah satu poin-poin bagaimana menjaga semangat. Gitu. Nah, yang pertama adalah saya tulis itu bagaimana cara bagaimana jadinya orang yang semangat, bagaimana menjadi orang semangat, lalu bagaimana menularkan semangat kita ke orang lain, dan bagaimana mempertahankan semangat ini. Nah itu saya buat list-listnya gitu kan. Ya salah satunya kalau mau menyebarkan semangat itu update status gitu kan. Update status yang positif-positif gitu kan. Betul. Agar energinya itu tidak hanya kita aja yang ngerasain. Tiba-tiba kita update apa, ada yang komen gitu kan. Ada yang komen, wah keren banget nih. Ada yang izin repost ya gitu ya. Nah kita yang diizin repost itu ngerasa, wah ternyata postingan gue ini ada manfaatnya ya. Wah gitu. Nah dan juga menjaga semangat itu ya paling utama itu saya pribadi sih bagaimana berusaha merespon gitu, merespon suatu kejadian gitu. Memang kalau ngeluh terus itu saya jauh-jauhin tuh. Kalau ngeluh ada perasaan ini gimana sih? Tapi ya biasa aja, sabar aja. Paling abis ini ada lagi kok jalannya. Nah dan dari situlah ternyata ya energi lagi. Jadi orang-orang ngelihat kita itu ngerasa itu semangat terus ya, padahal kita tuh nggak segitu juga. Kadang-kadang kita ngerasa putus asa juga. Betul. Karena kalau orang bisa melihat secara casingnya, tapi kita sendiri yang memanage dari dalam ya Kak Fikri ya. Dan caranya tadi betul sekali bagaimana kemudian kita bukan hanya menyemangati diri sendiri, tapi bagaimana kita menularkan semangat itu kepada rekan-rekan kita, sekeliling kita, dan bagaimana kita bisa tetap konsisten untuk semangat juga. Karena lagi-lagi keimanan saja naik dan turun, apalagi dengan semangat. Ini perlu untuk diusahakan. Nah, Kak Fikri, boleh dong kasih pesan-pesan kepada siswa-siswa nih, adik tingkat gitu ya dalam usia-usia sekolah, bagaimana mereka untuk terus semangat dan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Silahkan Kak Fikri. Oke, yang pertama sekali adalah kita fokus pada diri kita sendiri. Jadi fokus kepada pengembangan skill pribadi. Jangan mudah sekali kita terbawa oleh orang lain. Karena segeralah menghabiskan 10.000 jam kita pertama itu untuk suatu skill yang kita perdalami. Maka insya Allah kalau kita sudah ada di situ, kita akan menjadi expert dalam satu bidang tersebut. Dan ketika melihat orang lain ngerasa lebih daripada kita, tapi tahu nggak? Ternyata dia itu juga ngerasa bahwa enak loh, jadi seperti kamu tuh enak loh. Kadang kita juga ngerasa, kayaknya enak kali ya jadi dia ya. Nah, seperti itu. Maka itu bisikan-bisikan itu justru malah akan membuat angan-angan cita-cita kita jadi belok. Nah, maka syukuri apa yang saat ini kita miliki dan fokuslah pada skill pengembangan diri kita. Dan insya Allah kita akan bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain, dan kita juga bisa memberikan value yang lebih dari diri kita, dan juga orang lain akan belajar juga daripada kita, dan itu menjadi nilai plus daripada yang kita punya. Jangan gampang terpengaruh, tetap fokus, kawal apa yang kita mau, apapun respon orang lain terima aja sebagai yang baik. Alhamdulillah, terima kasih, makasih ya. Nah kalau kita nggak sebut makasih, kok kayak gini ya, bener ya. Tapi kalau sebut makasih, responnya akan jadi positif. Keluhan ya, kalau kita tidak terima kasih yang ada nanti keluhan. Nah keluhan ini yang harus selalu kita hindari, karena benar yang namanya belajar itu harus dimulai sedini mungkin. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa menjadi ahli. Nah terus semangat ya teman-teman semuanya menyaksikan PTV kali ini, dan benar sekali jangan sampai kita terpengaruh oleh omongan sekitar, apalagi membuat kita menjadi tidak semangat lagi. Terus semangat menjalani hari, karena kita semua memiliki mimpi yang harus kita
kita capai dan kita rasakan hasilnya di kemudian hari. Terima kasih Kak Fikri sudah berbagi, sukses terus, jaga kesehatan, dan ditunggu kehadirannya kembali di Indonesia tentunya. Atau nanti aku yang ketemu deh ya di Kuala Lumpur. Boleh. Kuala Lumpur. Baik. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Tentunya supaya ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Semoga hari selanjutnya juga menjadi hari yang lebih baik untuk kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.